Polisi berpakaian santai pergi ke restoran untuk makan. Tepat ketika dia hendak mengambil makanan, pelayan menyerahkan selembar kertas kepadanya. Ini membuatnya merasa sangat bingung. Jadi dia diam-diam membuka kertas itu. Di atasnya tertulis jangan katakan apapun pergi. Hal ini membuat orang yang sudah puluhan tahun menjadi polisi seperti dia merasa tidak normal. Mengangkat kepalanya, dia melihat bahwa semua orang di sekitarnya tampak curiga. Saat ini, pelanggan yang duduk di meja depan sedang menuangkan air ke dalam gelas. Anehnya, airnya sudah meluap, tapi dia masih belum ada niat untuk berhenti. Perilaku ini membuatnya semakin yakin bahwa restoran ini bermasalah. Jadi dia segera menurunkan sumpitnya dan bersiap untuk membayar. Makanan Anda adalah 13 yuan. Lalu ia mengeluarkan dompetnya. Setelah berpikir sejenak, dia memasukkan kartu namanya ke dalamnya. Ketika dia memberikan uang kepada pelayan, dia sengaja berhenti sebentar. Pelayan juga secara implisit mengerti apa yang dia maksud. Sudah cukup, Pak. Selamat datang lagi lain kali. Baik. Pria itu sekarang baru pergi. 1 jam kemudian, dia membawa polisi ke restoran untuk menanyakan informasi karyawan wanita tersebut. Guolei di mana? Dia sudah pulang kampung. Baru saja pergi. Telah pergi selama 3 jam. Pemilik restoran sangat jelas sedang berbohong. Jadi mereka langsung pergi ke dapur untuk mencari. Saat berjalan, pria itu menemukan ada stagnasi cairan merah di bagian bawah tungku. Itu darah kan? Kami tadi mengiris daging di sini. Para tukang daging benar-benar tidak etis. Tuangkan banyak air. Menyebabkan darah di mana-mana. Melihat ekspresi pemilik restoran, dia masih berbohong. Pria itu tidak mengatakan apa-apa. Segera kirim bawahan untuk menguji cairan merah ini. Duonghu, apakah Anda membawa tes kit? Ya, ada di sini. Kumpulkan bukti. Beberapa menit kemudian, hasil tes sudah ada. Yang mengejutkan semua orang adalah cairan merah muda ini sebenarnya adalah darah manusia. Pria itu baru menyadari. Pelayan itu mungkin sudah kehilangan nyawanya. Jadi dia segera pergi ke tungku. Membungkuk untuk menarik keluar papan kayu. Tepat di depan matanya adalah genangan darah yang besar. Jadi apakah pelayan barusan punya masalah? Sekretaris wanita mendengarkan pria di sebelahnya berspekulasi tentang saham. Tetapi juga saham yang berlipat ganda dalam 1 hari. Untuk memastikan dia tidak salah dengar. Menunggu pria itu pergi. Sekretaris segera menggunakan pensil untuk melukis di atas kertas. Apa yang baru saja ditulis pria itu setelah memeriksa. Dalam hati sekretaris, ini jelas. Pria itu baru saja keluar dari kamar bos. Mungkin pedagang saham baru tiba. Pada titik ini, sekretaris yakin bahwa itu tidak salah. Dia dengan cepat menceritakan kisah ini kepada sahabatnya. Tetapi tidak menyangka ini akan menyebar jauh dan luas. Jika semua orang tahu itu, bisakah mereka membelinya? 5201, cepat beli. Segera setelah itu 1 orang akan menyebarkan kabar itu ke 10 orang. 10 akan menyebarkan ke 100. Informasi adalah 5201. Akan naik harganya tersebar di sekitar ruangan para pedagang saham. Mereka tidak tahu bahwa itu semua tipuan Wei Heng. Saham yang terdaftar di lantai harus memiliki pembeli. Apalagi semakin banyak pembeli semakin baik. Dan semakin menyebar, semakin menarik pemegang saham untuk mengikuti. Tapi siapa sangka bos menyiapkan terlalu sedikit akun palsu. Jadi Wei Heng telah menemukan cara untuk dengan sengaja mengungkapkan informasi tersebut keluar. Hanya saat istirahat makan siang saja. Saham 5201 telah diburu oleh Asosiasi Pemain Sekuritas. Guru Wei Heng adalah Ye Biaoyi. Juga sedang lihat harga murah dulu. Dia memiliki pengalaman dalam melakukan pasar saham dengan cara ini. Di tempat sekecil ini bisa dilakukan. Apa teknik analisis lain yang dia gunakan? Semakin cepat berita menyebar, semakin kuat kenaikan harga saham. Pemain stok yang datang untuk menjual lama dan membeli baru bahkan tidak bisa menjualnya tepat waktu.
Terjual. Harga naik terlalu cepat untuk dibeli. Alo. Harga naik terlalu cepat bukanlah hal yang baik. Lagi pula, sebagian besar pemegang saham mengikuti analisis teknis. Wei Heng segera membiarkan bawahannya memperlambat kecepatannya. Dia melukis kepala dan bahu terlebih dahulu untuk memberi mereka kesempatan. Biarkan di titik 5 tahun lalu dorong ke titik 7. Setengah jam kemudian gambarnya akan menjadi bentuk leher botol. Jangan kehilangan muka dengan para ahli charting. Paham? Setelah menyelesaikan bentuk bagan, semakin banyak pengikut. Harga saham dari 1.5 menjadi 2.2. Pemain saham Ye Biaoyi mengatakan dia menginginkan hasil yang baik sekarang. Maka harus membelinya, tapi Ye Biaoyi berkata jangan terburu-buru. Karena kebiasaan para pemain besar yang paling jelas dia pahami. Grafik garis naik ke atas tidak cukup. Selanjutnya, pasti akan ada informasi pembelian yang tersebar luas. Memang, tidak lama setelah itu, sebuah video mengungkapkan rahasianya. Dipublikasikan secara luas oleh media. Saat ini, investor saham baru meledak. Dengan demikian, harga saham meningkat terus-menerus. Saat ini, Ye Biaoyi memilih untuk segera mengekspor stok. Rumor butuh cerita. Sebuah cerita membutuhkan pers untuk membuktikan kebenarannya. Ini benar-benar permainan anak-anak. Gunakan saja rumor dan berita palsu untuk menjual saham. Semua orang dengan cepat percaya. Dijual dengan harga tertinggi. Ketika mereka selesai menjual, mereka bahkan harus membantah rumor tersebut. Jika tidak menjual semuanya, itu miliknya. Lanjutkan ambil tindakan seperti itu. Hanya dalam setengah hari, Wei Heng telah membersihkan ribu yuan dari bos besar. Kekhawatiran para bos besar tentang Wei Heng juga menghilang. 5.201 memang luar biasa. Semua orang belum melihat keterampilan yang sebenarnya. Telah begitu senang. Sekarang permainan baru ini dimulai. Hanya beberapa langkah kali ini dapat dianggap menggunakan orang yang tepat. Ayo memakainya. Mereka kemudian membuat Wei Heng menutupi matanya dan membawanya ke markas rahasia mereka. Mata Wei Heng melebar saat dia melihat ke sebuah ruangan yang penuh dengan uang. Para bos sangat bangga mengatakannya. Anda bisa memberikan syaratnya selama Anda bisa mencuci jumlah ini. Wei Heng segera setuju tetapi ingin mengambil setengah dari bunga. Jumlah ini hanya perlu dibawa ke Myanmar. Kemudian kembali dapat dengan mudah melipat gandakan keuntungan. Para bos besar baru saja menyaksikan penampilan luar biasa Wei Heng. Tanpa ragu, mereka langsung menyetujui permintaannya. Tetapi tidak tahu bahwa ini adalah jebakan yang telah diatur dengan susah payah oleh Wei Heng.